Nah sekarang banyak yang nanya ke gua, cielah padahal kagak ada yang nanya. Jadi, gue pengen ngebahas aja sebenarnya di video kali ini kelanjutan lagi dari, workflow programmer, kali ini tentang versioning gitu. Jadi kalau sebelumnya kan kita ya udah kita tahu workflow-nya kurang lebih seperti apa, tahu cara submit kerjaannya kayak gimana, ngasih pull request apa segala macam. Nah sekarang, pertanyaannya apakah semua yang dimasukin ke main branch itu langsung masuk production? Jawabannya tergantung. Kayak tergantung kepada tim lo itu, mekanisme deployment-nya seperti apa, tapi biasanya, enggak gitu. Biasanya itu mereka harus ngebuat sebuah rilis, kan update gitu kan. Jadi misalkan ada version update untuk, apa namanya, untuk ngedeploy versi terbaru di production kayak gitu. Nah, sekarang khususnya gue mau ngebahas tentang ya versioning-nya itu, yaitu cara ngerilisnya itu seperti apa dan cara bikin versinya tuh kayak gimana. Tuh, oke, sekarang langsung aja kita lanjutin dari yang sebelumnya ya. Oke, di sini gue akan bikin pull request dulu untuk fitur si register ya. Oke, gue akan create pull request. Oke, wah habis itu kita review dulu nih, jangan lupa code review ya teman-teman ya. Code review gitu. Oke, habis itu sekarang kita squash and merge gitu. Ya, sebenarnya ada yang lupa gue push sih si home kayaknya ini ya. Atau udah. Tapi anyways, oke, sekarang kita udah ada 20 request lah ya. Udah 20 request kita ke apa namanya? Ke merge gitu ke dalam main branch kita. Sekarang misalkan dua fitur ini gue mau tambahin ke dalam gue mau deploy ke production gitu. Nah, biasanya yang akan kita lakukan adalah kita akan bikin sebuah rilis untuk nge-track apa aja kira-kira yang mau masuk ke dalam production dan ini udah versi berapa gitu. Oke. Jadi, sekali lagi kalau kalian kagak ngelihat, ini di dalam, apa namanya, GitHub repository-nya di sini ada releases. Kalau belum punya release nanti dia akan muncul di sini create a new release, tapi kalau misalkan udah ada, lo bisa klik di releases ini aja. Ya, terus nanti ada button create release. Oke. Nah, sekarang di sini biasanya kita ngebikin sebuah tag dulu. Tag itu pada dasarnya ya kayak apa namanya, ya kayak penanda aja gitu, kayak checkpoint gitu di dalam repository kita. Oke, biasanya gue akan bikin tag yang sama dengan nama rilisnya atau versi rilisnya. Cuma lagi-lagi, kembali lagi, nama tag, nama rilis itu semuanya itu sebenarnya nggak ada kayak keharusan harus ngikutin gini 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 gitu. Semuanya tergantung ke standar company kalian, mau ngikutin standar seperti apa. Mau bikin sendiri boleh, atau mungkin satu standar yang udah sering para programmer gunakan namanya semantic versioning gitu. Ini nanti kalau kalian bisa pelajarin lebih lanjut gitu. Nah, sekarang misalkan gue akan bikin versi satunya gitu. V1.0.0 gitu. Gue akan create tag. Nah, release title lah gue samain misalkan 1.0.0. Nah, si GitHub di sini udah ada fitur yang membantu banget sebenarnya guys, yaitu nge-generate release notes. Nah, ini kalau kalian para programmer yang paling males nulis dokumentasi kan pasti males nulis release notes gitu. Release notes itu pada dasarnya kayak apa aja yang akan dirilis di dalam versi ini gitu. Nah, sama GitHub itu dibantuin generate release notes. Tuh, dia ngasih tahu bahwa ada fitur ini ditambahin. Ini berdasarkan pull request yang masuk. Oke, yang ke merge gitu. Bahkan di sini dia ngasih tahu, oh ternyata si Theo juga pertama kali berkontribusi nih ke dalam repository ini gitu. Nah, sekarang yang kita bisa lakukan adalah ya udah kita tinggal publish release aja atau kalian kalau mau tadinya mau masukin draft dulu juga boleh untuk di-review, tapi biasanya gue langsung publish aja. Terus nanti gue akan melakukan deployment by GitHub Actions atau secara manual ke VM, terserah lah. Tapi intinya, sekarang dengan melakukan pembuatan rilis ini, kita jadi bisa nge-track gitu. Kayak kira-kira setiap kali kita nge-deploy ke dalam, apa namanya, ke production server kita, itu apa aja yang kita deploy gitu. Terus kita jadi nggak bingung lagi gitu. Kayak kira-kira bug fix yang kemarin masalah email user tuh udah ke deploy belum ya gitu-gitu. Karena kalau misalnya kita pakai ini kan ke-track gitu semuanya kayak oh ada bug fix ini, ada fitur ini, fitur ini, fitur ini gitu. Kalau misalkan kita lagi mikir kemarin kayak oh ada bug tentang nomor teleponnya user, udah ke fix belum ya di next di production. Pas kita cek
wah nggak ada nih bug fix-nya di sini nih, berarti kayaknya belum, ya udah kita bikin rilis lagi gitu. Nah, jadi intinya dengan menggunakan rilis seperti ini membantu kita banget untuk nge-track gitu, kayak hal-hal apa yang sedang up gitu di dalam production server kita, hal-hal apa aja yang nanti akan naik ketika kita melakukan deployment gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin angkanya, guys, di sini, ini kita bagi menjadi 3 ya, guys. Dan ini sekali lagi, kembali ke kesepakatan tim gitu. Kayak mau naikin angka yang mana. Tapi biasanya kita punya standar-standar tertentu. Kayak contohnya, di sini angka yang pertama, ini kan ada 3 ya. Angka yang pertama itu namanya major version. Jadi versi yang paling gedenya lah ya. Yang kedua itu adalah minor, yang ketiga adalah patch gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kita melakukan bug fix atau ya nambahin fitur-fitur kecil atau kayak ada typo dikit, ya itu kita hanya nambahin patch-nya, guys. Gitu. Jadi bug fix, nambahin pokoknya semua hal yang bersifat kecil banget itu kita nambahin patch-nya aja, patch version-nya aja. Nah, kalau kita nambahin bahkan sebuah fitur misalkan tadinya login itu hanya bisa pakai email, sekarang bisa pakai nomor telepon. Nah, mungkin sekarang kita bisa nambahin minor versionnya, kita bump. Tadinya 1.0.0 misalkan, sekarang jadi 1.1.0 kayak gitu. Ada batasannya nggak bang? Nanti di setiap tipe version ini sampai angka berapa? Nggak ada batasannya. Lo mau bikin sampai 1.132.695, nah itu juga terserah sebenarnya gitu. Sekali lagi tidak ada batasannya. Terserah kalian gitu. Nah, habis itu yang terakhir nih untuk major version ini biasanya ketika terjadi breaking changes ke dalam aplikasi kalian gitu. Atau perubahan yang major banget deh. Misalkan aplikasi kalian itu Instagram, misalkan kalian bikin akun Instagram sekarang tiba-tiba mau beralih jadi kayak Twitter doang. Nah, itu kan major banget dan itu akan nge-break banyak hal. Nah, itu mungkin lo nambahin versionnya, major versionnya gitu. Tapi ya generally rules-nya kayak gitu. Ketika lo mau mau ngefix bug, hal-hal yang sangat-sangat kecil, typo, dokumentasi mungkin, itu lo akan bump yang namanya sekali lagi patch version. Kalau misalkan lo nambahin fitur, sesuatu yang cukup agak major gitu ya terhadap aplikasi lo, atau bug fix yang lumayan major, itu lo bisa bump naikin versi minornya. Kalau lo melakukan breaking changes sehingga versi 1 sama versi 2 gitu misalkan itu udah nggak bisa nyambung lagi, nah itu lo akan bump major versionnya. Kayak gitu kira-kira. Oke? Sekali lagi guys, flow-nya udah pull request, udah kekumpul semuanya kira-kira changesnya apa aja, masuk ke release, set. Kalian nanti bisa draft new release gitu, misalkan kalian tambahin satu fitur baru. Gue contohin sekarang deh, misalkan ada kesalahan di contoh gue yang akan gue bikin tadi gitu. Jadi gue akan memberikan contoh yang lebih baik lagi. Nah sekarang ini gue akan contohin mungkin bikin satu rilis baru lagi, misalkan sebuah update gitu. Nah, di sini sebenarnya gue udah bikin satu branch profile. Oke, sekarang gue akan bikin satu branch lagi deh gitu. Nama branchnya misalkan fit navbar gitu kan. Oke, supaya kita nambahin 2 fitur baru gitu ya. Terus kita bikin di sini navbar.txt, navbar komponen misalkan. Oke, ini gue bikin feed, navbar, habis itu add navbar komponen. Set. Oke, terus nanti gue akan publish branch-nya. Gitu. Oke, sekarang gue akan bikin pull request 2 sekaligus ya. Dari si navbar nih langsung aja. Gue akan bikin pull request-nya navbar. Sorry. Gue akan langsung squash and merge aja. Gitu, tanpa basa-basi. Terus gue akan bikin satu pull request lagi. Kali ini dari profile. Gue akan pull request. Create pull request. Terus langsung aja squash and merge. Save. Gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba tambahin satu versi baru, satu rilis baru ya. Sekarang kan versi 1.0.0 doang nih.
Oke, sekarang kita draft new release. Kita bikin tag-nya misalkan V1.0.1 misalkan ya, contoh aja. Ini gue zoom dulu dikit ya. Nah, ini gue bikin tag-nya on publish. Gue release title-nya gue samain. Habis itu previous tag-nya, by the way, di sini lo bisa bikin auto supaya nanti dia ngedetect kayak previous tag sebelumnya tuh, versi sebelumnya kemana, atau lo bisa pilih secara manual. Misalkan yang versi 1.0 ini soalnya yang tadi salah nih. 1.0, terus gue akan generate release notes. Nah, di sini akan muncul. Oke, ada ada si profile page. Oke, ternyata gue udah pull request yang sebelumnya. Gue udah pull request sebelumnya, pull request 3, terus di sini ada navbar komponen sama ada profile page lagi gitu. Nggak apa-apa muncul 2 kali. Tapi anyways, kalau lo lihat ini release notes-nya itu udah berbeda dengan yang sebelumnya yang ada login sama register kalau nggak salah. Nah, di sini dia hanya akan nge-generate release notes yang belum muncul aja. Jadi yang terbaru di dalam versi ini aja. Yang versi-versi sebelumnya itu nggak akan ngikut gitu. Nah, sekarang kita tinggal publish release-nya dan congrats. Sekarang kalau kita lihat ke bagian code, yang muncul latest version dari code base atau repository kita itu udah versi 1.0.1. Kayak gitu teman-teman. Oke, kira-kira sampai sini aja videonya. Semoga berguna untuk kalian. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. And I will see you in the next video. Bye-bye.